kawan-kawan. Untuk itu, Natali Speaker hadir di tempat ini. Kita mau lihat Natali Speaker di tempat ini. Sepakat kawan-kawan. Sepakat kawan-kawan. Kawan-kawan mau nasi, mari ambil naik panggung. Ayo. Wah. Keluar datang Speaker. Keluar. Rakyat Jakarta, selamat siang. Para bapak-bapak polisi, selamat siang. Para staf-staf Komnas HAM, selamat siang. Duduk dan berdiri di tempat ini untuk mau menyampaikan keresahan penjajahan yang dilakukan oleh bangsa kolonial Indonesia di atas tanah Papua. Dan bapak-bapak polisi yang lari di depan ini adalah aktor-aktor yang menempati masyarakat di atas tanah Papua. Salah satunya kasus Dogiai pada tanggal 31 Maret 2026 kawan-kawan. Rakyat Jakarta harus mengetahui, Komnas HAM harus mengetahui bahwa tanggal 31 adalah pelanggaran HAM berat yang terjadi, dan itu adalah rantai pembunuhan yang dilakukan oleh militer dan TNI Polri kawan-kawan. Di mana kita melihat bahwa Esther Pigai 60 tahun ditembak di paha, tembus paha sebelah kiri, mati di dalam rumahnya sendiri kawan-kawan. Dia adalah salah satu lansia yang hidup hanya bergantung pada orang lain di Kabupaten Dogiai kawan-kawan. Apakah itu bukan pelanggaran HAM berat? Saya tanya kepada staf-staf Komnas HAM dengan aparat keamanan yang berjalan depan, apakah itu bukankah pelanggaran HAM berat? Kalian berpikir bahwa saya berdiri sebagai mahasiswa yang menempuh pendidikan, tetapi otak saya lebih pintar daripada kalian punya otak yang selalu setiap hari pikiran kepentingan pribadi kawan-kawan. Bukan hanya Mbak Esther yang menjadi korban, sipil juga kotor. Tak, kelahiran adalah usia 19 tahun. Ditembak mati di Dogiai kawan-kawan. Berlanjut lagi, usia remaja yang seharusnya dilindungi oleh Komnas HAM dengan negara itu sendiri ditembak mati kawan-kawan. Michael Waine 11 tahun ditembak di bagian dada dan mati di tempat itu kawan-kawan. Bukan hanya itu, terhitung dari semuanya ada 8 korban jiwa yang terjadi disebut KKSB, KKD. Jelas-jelas umur pelajar, lansia menandakan bahwa mereka adalah murni warga sipil yang ditembak mati oleh jenisnya aparat TNI Polri kawan-kawan. Betul. Masih paham supaya mereka dan aksi itu terjadi untuk ini membalas dendam atas korbannya Brigjen NOI, salah satu anggota TNI Polri kawan-kawan. Karena kita tahu bahwa institusi kepolisian tidak pernah belajar tentang humaniter yang seharusnya menjadi mengayomi, menjaga, melindungi masyarakatnya sendiri kawan. Sehingga pembantai itu terjadi secara
secara paling brutal dan dianggap masyarakat itu dia adalah teroris, pengacau yang harus dimusnahkan di atas tanahnya sendiri, kawan-kawan. Kita melihat bahwa di rezim Prabowo yang menjadi pemimpin HAM di Indonesia adalah orang kita sendiri, Natalie Spigai, kawan-kawan. Betul. Tapi apa yang dia kerjakan selama ini untuk mengusut tuntas semua kasus pelanggaran HAM yang terjadi di atas tanah Papua, bahkan di seluruh Indonesia, kawan-kawan. Betul. Kantor ini adalah penuh dengan sampah-sampah, penuh dengan aspirasi masyarakat yang bertahun-tahun tinggal dan tidak pernah diselesaikan, kawan-kawan. Betul. Kita bisa disebut kantor ini adalah pemungut darah-darah manusia di dalam Papua. Kenapa negara ini bisa mendirikan Komnas HAM jika dia tidak akan dituntaskan sesuai dengan hukum yang berlaku di negara ini? Di dalam Undang-Undang tahun 1945 sudah mengatur bahwa setiap warga negara hak hidupnya harus dijaga, dijamin keamanannya. Tapi nyatanya hari ini kita lihat bahwa rakyat Papua dibunuh seperti binatang, diteror, diintimidasi, diperkosa, diskriminasi. Semua itu terjadi di atas tanah Papua, kawan. Maka dari itu, apakah kita harus diam, tunduk pada rezim yang selalu mengambil nyawa-nyawa masyarakat yang tidak bersalah, kawan-kawan? Maka itu satu yang kami tuntut, adili seluruh pelanggaran HAM yang sudah berlanjut dari tahun 19 Desember 1991 hingga saat ini, dan berikan hak menentukan bagi nasib sendiri bagi bangsa Papua. Kita melihat juga, kawan-kawan, bagaimana rezim hari ini merebut tanah masyarakat adat yang terjadi. Salah satunya PSN di Merauke, kawan-kawan. 3 juta hektar di bawah habis hanya untuk kepentingan para oligarki yang haus akan kekuasaan, kawan-kawan. Betul. Kita sudah tahu bahwa hal serupa proyek ini dilakukan di zaman Jokowi, dilakukan di zaman rezim-rezim sebelumnya, tetapi semua itu gagal, kawan-kawan. Nyatanya apa? Di Kalimantan, hutan di bawah habis untuk menanam sawit, menanam tebu, tetapi hasil daripada itu tidak membuktikan, kawan-kawan. Betul. Bahkan yang akan terjadi di PSN sama halnya demikian, kawan-kawan. Negara ini serang membuat genocide, ekocide, merusak lingkungan hidup, merusak alam, merusak fauna yang sedang hidup, sudah lama hidup bertahun-tahun di atas tanah yang ketika orang menulis mereka, kawan-kawan. Maka dari itu negara ini tidak betul-betul merdeka, kawan-kawan. Karena hal itu kawan-kawan kita Indonesia selalu menguatkan bahwa negara ini tidak benar-benar merdeka, tetapi negara ini didirikan untuk menjadi boneka imperialis Amerika Serikat, kawan-kawan. Buktinya kita lihat, PT Freeport sudah beroperasi sejak 1999 hingga saat ini masih beroperasi, masih eksploitasi di dalam, sampai hari ini masih berlanjut hingga berpuluh-puluh tahun ke depan, kawan-kawan. Dan itu adalah kejinya negara dengan imperialisme bersekutu untuk mengeksploitasi alam manusia di atas tanah mereka yang hidup harusnya diberikan hak layak hidup di atas tanah mereka sendiri, kawan-kawan. Dan hari ini kita melihat bahwa TNI Polri menjadi kekuatan bagi para pemodal, bagi para oligarki, bagi para imperialis untuk merebut lahan-lahan yang seharusnya masyarakat yang sudah ada hidup direbut secara paksa
militer dan TNI Polri, kawan-kawan. Kita tidak perlu lagi percaya bahwa para investor asing maupun negara yang selalu mengiming-imingi kita untuk memberikan tanah dan menjamin kesejahteraan itu hanya tipu muslihat, kawan. Itu tipu. Kita sudah tahu bukti bahwa sebuah bukti yang hidup latar belakang dengan gunung gas laut yang sekarang disebut PT Freeport, di mana kehidupan mereka sekarang sudah diterlantarkan, kawan-kawan. Jangan sampai generasi kita yang sudah pintar, sudah melihat dari zaman negara, budaya oleh negara yang serakah ini, kawan-kawan. Maka hari ini kami tuntut data SPKI untuk keluar berdiri di hadapan kami, menerima aspirasi-aspirasi kami, daerah-daerah yang kami bawa untuk kau harus tuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Legai, Intan Jaya, Laut Timur, Maibrat, dan seluruh tanah Papua, kawan-kawan. Kawan-kawan, kita satu, kawan-kawan. Kita berapa, kawan-kawan? Kita satu, kawan-kawan. Mengapa? Membungkus kita dengan taktik. Kita akan bungkusnya dengan taktik juga, kawan-kawan. Kita bukan rakyat bodoh, kita bukan kaum yang nanti ditipu oleh politik dan wilayah imperial maupun bodoh. Kita tidak, kawan-kawan. Kita memilih taktik. Kawan-kawan, kita berapa, kawan-kawan? Oke, kawan-kawan. Kita satu, kawan-kawan. Tolong jalan. Tolong kawan-kawan. Kita satu, kawan-kawan. Tolong jalan, kawan-kawan. Tekan. Kemarin. Tolong jalan, kawan-kawan. Kita harus lawan dari taktik, kawan-kawan. Kawan-kawan, kawan-kawan, selamat. Oke, kawan-kawan. Kita lawan para pihak-pihak ini. Baru boneka-boneka Jakarta ini, kawan-kawan. Kawan-kawan, kita kawan-kawan. Kawan-kawan, kita berapa, kawan-kawan? Oke, kawan-kawan. Musik dulu, Bang. Balik. Natalis Pigai, kau keluar. Cepat, segera. Kawan-kawan, kita berapa, kawan-kawan? Kawan-kawan, kita berapa, kawan-kawan? Oke, kawan-kawan. Musik dulu, Bang. Balik. Natalis Pigai, kau keluar. Cepat, segera. Oke, kawan-kawan, musik dulu ya. Kawan-kawan bersemangat. Kawan-kawan bersemangat. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup Papua Melawan. Hidup Papua Melawan. Hidup rakyat Papua yang tertindas. Hidup rakyat Papua yang tertindas. Hidup rakyat Papua yang dibunuh oleh TNI militer di Indonesia. Kita nggak bisa balik, kawan-kawan. Musuh jalan. Musuh jalan. Kita nggak bisa balik. Natalis harus keluar di tempat ini. Sampai jam 12. Bisa. Era mahasiswa. Era perempuan Papua yang masih eksis melawan ketidakadilan. Era kawan-kawan melawan NKRI. Era para Papua. Era rakyat tertindas. Kita masih hidup. Sebelum saya orasi, saya punya orasi ini tidak layak di depan kambing kecil depan ini. Sangat tidak layak. Hei, Natalis Pigai. Mana suara yang engkau perjuangkan? Nyaris terdengar yang dulu. Engkau lantang sekali memperjuangkan hak-hak masyarakat sipil. Hei, Natalis Pigai, ajarkan kami untuk tetap memperjuangkan hak-hak masyarakat sipil. Lantang itu engkau bongkar. Hei, Natalis Pigai, kau yang ajarkan kami
tidak tunduk pada penindasan. Kau yang ajarkan kami tidak tunduk pada ketidakadilan. Mana suaramu? Semangat. Masih semangat. Kita berapa? Kita berapa? Oke, kita kasih tahu dengan satu suara. Hari ini kita berdiri di mana kota DKI Jakarta ini. Kita ini adalah perwakilan. Kita ini representasi dari penindasan yang terjadi. Kita ini adalah representasi dari ketidakadilan yang terjadi. Suara itu kawan, kita jangan bungkam. Hari ini kita bobrok masuk. Kalau kita keluar, kita yang masuk. Tarik tangan. Kawan-kawan sepakat. Kita kasih keluar nama kali tidurnya nyenyak sekali dalam ruang VIP teman-teman. Kawan-kawan perlu sadari bahwa dulu yang mengajarkan kita untuk tetap bersuara adalah Natalis Pigai. Apakah benar kawan-kawan? Sebagai orang Papua, hei Natalis Pigai, engkau tidak bisa tipu hati kecilmu sedang menangis. Engkau tidak terima kenyataan realita yang sedang terjadi di atas tanah Papua. Teman-teman, kita tahu, kita selalu mengikuti jejak beliau. Beliau itu sangat lantang untuk menyuarakan masalah HAM, masalah lingkungan, masalah perampasan hak ulayat, masalah perampasan hak hidup secara paksa. Dulu Natalis Pigai yang lantang untuk menyuarakan itu. Tapi sekarang kita melihat dia sudah di posisi strategis teman-teman. Tapi kenapa dia bisa diam? Pengkhianat kau. Hei Natalis Pigai, saya bilang engkau pengkhianat. Satu hal yang Natalis Pigai pernah katakan begini. Sejak umur 5 tahun, dia sudah paham soal HAM. Itu omong kosong, itu bahasa metafora yang dia gunakan. Di mana dia menggambarkan bahwa sejak umur 5 tahun itu dia sudah hidup dalam penindasan, hidup dalam kekerasan. Dipakai teman-teman. Kawan-kawan Indonesia harus tahu itu. Anjing-anjing kecil ini dengar. Yang punya legalitas, yang bisa ambil kebijakan, Natalis Pigai belum hadir di sini. Dia yang harus ada di sini untuk kita menyuarakan, kita sampaikan aspirasi kita, sampaikan tuntutan kita. Saya mau pakai bahasa ibu, panggil Natalis Pigai. Tapi sayangnya Natalis Pigai tidak ada di sini. Kaya! Teman-teman katakan, kaya! Kaya! Artinya di mana Natalis Pigai engkau bersembunyi? Kaya! Kaya! Bisa menutup mata terhadap realitas penindasan yang terus terjadi. Terus saja, bahkan itu berkelanjutan rentet peristiwa kekerasan di atas tanah Papua. Di hampir seluruh wilayah, 7 wilayah adat dan di seluruh daerah itu sudah darah orang Papua itu bertumpah tahun demi tahun, abad demi abad. Di mana sekarang kita tunduk Natalis Pigai yang katanya dia paham soal HAM sejak 5 tahun. Mana suaranya? Mana aksinya? Kita tuntut hari ini.
kita tuntut hari ini. Dia harus ada di sini. Dulu aktif sekali di media. Dia menyuarakan soal hak asasi manusia, soal hak perlindungan hak wilayah, soal masalah HAM. Tapi setelah dia dapat posisi yang bagus, seharusnya dia yang menyelesaikan masalah itu. Tapi kenapa dia bisa diam? Kita sebutnya apa, teman-teman? Apa kita sebutnya? Kau penjilat. Kami bukan hanya mahasiswa, kami adalah keterwakilan dari akar rumput dari ujung Sorong sampai Samarai. Apa yang kami sampaikan di sini mewakili suara rakyat Papua yang hari ini sedang ditindas, sedang diintimidasi. Teman-teman, satu fakta yang kita harus nyatakan di sini bahwa negara yang katanya demokrasi, tapi demokrasi itu selalu dibungkam. Itu bukan hanya di Papua, teman-teman. Tapi teman-teman, kita, keluarga kita di Indonesia sendiri juga merasakan hal itu. Apakah itu benar, teman-teman? Jadi yang sekarang kita patut tanyakan pada negara, kita patut tanya pada Kementerian HAM, bahwa negara ini hadir untuk siapa? Kita sadari bahwa prinsip bentuknya, prinsip berdirinya sebuah negara itu yang paling kecil adalah rakyatnya. Tapi realitas berkata lain, teman, saat ini rakyatnya selalu tidak ada demokrasi, tidak ada ruang demokrasi untuk rakyatnya, teman-teman. Itu kenyataan yang kita tidak bisa diamkan, teman-teman. Teman-teman, saya punya suara, saya masih simpan. Sebentar Natalis Pigai hadir di sini. Yang pertama saya akan sampaikan dengan bahasa ibu, karena bahasa ibunya sama dengan bahasa ibu saya. Itu Natalis Pigai tidak bisa diam, tidak bisa tutup mata. Di kampung halaman saja kemarin terjadi baru. Nopinus Tebai, dia tertembak, teman-teman. Itu tanpa investigasi yang jelas, teman-teman. Tanpa prosedur untuk menyelesaikan masalah ini. Anjing-anjing kecil ini dengan lembaganya TNI Polri dan militerisme itu selalu melakukan kekerasan, penembakan, membabi buta. Hidup! Hidup kaum Indonesia yang melawan. Hidup! Pernyataan sikap SRB Ibmano Senja Bali. 1. Mendesak pertanggungjawaban hukum yang transparan atas meninggalnya 5 orang warga sipil, termasuk remaja berusia 19 tahun seperti Siprianus ST, Tibakoto, Aki Ngedawai, dan Ferdinand Awe di Kabupaten Dogiai. 2. Mengutus keras penembakan terhadap kelompok rentan, yaitu anak di bawah umur seperti Martinus Yobe tanggal 11 sampai bulan 11 2 tahun sudah meninggal dunia, dan Michael Wayne 11 tahun yang dikritis, serta lainnya Mama Yulita Pigai 70 tahun yang tewas di tempat. 3. Meminta adanya investigasi penyeluruhan dan advokat dari semua pihak terkait penembakan yang dilakukan oleh aparat di Dogiai berbagai titik lainnya di Kabupaten Dogiai. Menuntut Komnas HAM Papua dan Komnas HAM RI melakukan pengungkapan fakta secara jujur mengenai pembunuhan Juventus Edoai oleh orang tak dikenal OTK, agar tidak dijadikan pembenaran untuk melakukan operasi balas dendam terhadap warga sipil tidak bersalah, dan segera mengungkapkan fakta
atas tewasnya 5 warga sipil oleh gabungan TNI Polri. 5. Mendesak anggota DPD RI Papua, DPD RI Provinsi dengan lindungi agar tidak diam, segera mendesak pemerintah provinsi membentuk pansus serta mengubah pelaku dan pihak bertanggung jawab atas kekerasan Dogiai. 6. Tarik militer organik dan non-organik seluruh di tanah Papua. 7. Tarik militer dan hentikan kekerasan kepada perempuan Puncak Jaya. 8. Pemerintah Kabupaten Mimika segera mendesak untuk hentikan operasi militer. 9. Hentikan penangkapan anak dan perempuan seluruh di tanah Papua. 10. Buka akses jurnalis dan internasional ke Papua untuk tutup PT Freeport Tangguh serta perusahaan asing di tanah Papua. 11. Hentikan proyek PSN seluruh Indonesia termasuk Merauke. Tolak dok dari seluruh di tanah Papua. Khusus untuk tuntas seluruh pelanggaran HAM Papua dan Indonesia. Bebaskan seluruh tahanan politik Papua dan Indonesia. Tolak Undang-Undang TNI. 16. Adili pelaku kekerasan dan air keras kawan kami Andri Yunus. 17. Pemerintah seluruh daerah konflik segera mendesak untuk hentikan operasi militer. Segera sahkan undang-undang masyarakat adat. Berikan hak penentuan nasib sendiri bangsa Papua. Hidup Pancasila! Hidup Pancasila! Hidup perempuan yang melawan! Hidup rakyat tertindas! Hidup rakyat tertindas! Papua! 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 Terima kasih.